podcast edukasi series Jan S. Aritonang Official. Inspiration, Education, Collaboration. Jan S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Sebuah perspektif tentang bagaimana merespon berbagai penderitaan yang terjadi dalam konteks sejarah gereja atau sejarah kekristenan dalam aspek teologis historis di dalam Alkitab serta sejarah panjang penderitaan di berbagai penjuru dunia maupun zaman dan abad dalam beragam sebab dan akibat. Topik atau masalah penderitaan ini sering didiskusikan dari berbagai perspektif, termasuk dari filsafat dan teologi, dan ini sering juga dikaitkan dengan kejahatan maupun dengan teodise. Teodise itu pemahaman tentang kebaikan Tuhan ataupun juga upaya membela Tuhan. Pertanyaan yang biasa muncul kan, kenapa penderitaan terjadi? Tapi ini kan pertanyaan yang terlalu umum. Ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih penting, apalagi kalau kita mau menjawabnya dari perspektif teologi. Termasuk juga dari sejarah. Sejarah kekristenan itu bagian dari teologi. Teologi penderitaan atau theology of suffering harus berupaya memberi gambaran yang berbeda tentang penderitaan umat manusia dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan di seputar itu. Kenapa terjadi penderitaan? Bagaimana seorang harus menanggapi penderitaan? Sebuah perspektif tentang bagaimana memaknai penderitaan sebagai salah satu sikap hati dan panggilan orang percaya. Sebagaimana Yesus Kristus Sang Juru Selamat adalah Tuhan yang telah lebih dulu menderita. Pada masa Nazi berkuasa dipimpin oleh Hitler, kita tahu apa yang dimaksud dengan Holocaust, dan di tengah-tengah situasi itu orang pun bertanya, di mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa dia membiarkan semua ini terjadi? Jürgen Moltmann yang dikenal sebagai teolog pengharapan, dia mengatakan Tuhan ikut menderita. Tuhan ikut duduk di kursi listrik. Responding to Suffering, menanggapi penderitaan dalam podcast edukasi series Kuliah Umum Dies Natalis Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta ke-86. Jangan lewatkan 17 dan 24 Juni 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pendeta Profesor Jan S. Aritonang PhD, Guru Besar STFT Jakarta di YouTube channel Jan S. Aritonang Official. Nah, tadi sudah saya sebut nama Bapak Gereja Agustinus yang dihormati oleh hampir semua gereja di dunia ini. Dalam karya agungnya De Civitate Dei, Kota Allah, dia tidak secara eksplisit berbicara tentang penderitaan orang Kristen. Dia lebih banyak berbicara tentang pengharapan masa depan. Di dunia ini terjadi pertarungan antara dua kekuatan. Dunia ini disebut civitas terrena, ada civitas diaboli, kekuatan iblis, tapi ada juga
Civitas Dei. Nah, gereja menjadi di tengah bergulatan antara Civitas Dei dan Civitas Diaboli, dan kemudian dia yakin bahwa gereja akan menang dan mereka yang menang akan tiba di Civitas Dei, kota Allah yang cemerlang dan bahagia penuh itu. Tetapi itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan, itu hanyalah keyakinan. Walaupun keyakinan juga penting. Nah, nanti masuk ke bagian kedua abad-abad pertengahan, banyak lagi contoh tentang bagaimana kelompok-kelompok Kristen tertentu ditindas oleh sesama Kristen. Nah, masuk kita sekarang ke menjelang reformasi, di tengah-tengah banyaknya kecurangan, kekacauan di dalam gereja, dalam hal ini gereja Katolik, ada upaya memperbaiki. Ada beberapa tokoh yang dikenal dengan nama atau istilah perintis reformasi, John Wycliffe, antara lain, dan Johannes Hus. Mudah-mudahan masih kelihatan ya, share screen-nya ya. Nah, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka dianiaya, dibakar hidup-hidup oleh gereja. Jadi penderitaan di kalangan Kristen tak jarang justru didatangkan oleh sesama Kristen. Masuk kita ke masa reformasi, kita tahu banyak penderitaan dialami oleh para pengikut reformasi, tetapi di kalangan tertentu yang juga menyebut dirinya pengikut reformasi, ada yang ditindas atas persetujuan para reformator. Saya angkat satu contoh, Thomas Müntzer, pemimpin pemberontakan petani yang disetujui Luther untuk ditumpas oleh pemerintah atau penguasa Jerman. Calvin juga tidak kalah dalam ikut mendatangkan penderitaan terhadap orang-orang tertentu. Michael Servetus yang menolak doktrin Trinitas dibakar hidup-hidup, dituduh menganut dan menyebarkan ajaran sesat. Pada abad 17, 30 tahun perang antara Katolik dan Protestan yang mengakibatkan banyak penderitaan dan korban jiwa, dan yang berperang itu sesama Kristen. Kita masuk kepada masa penginjilan abad 16 sampai zaman modern. Ada banyak contoh, nanti bisa lihat di makalah saya, tentang penderitaan yang dialami oleh gereja atau orang Kristen, tapi juga yang disebabkan atau didatangkan oleh gereja. Antara lain terhadap penduduk pribumi, baik yang menerima Injil, apalagi yang menolak Injil. Kita tahu bagaimana penderitaan yang dialami kawan-kawan kita di Amerika yang dijadikan budak. Kita tahu bagaimana penderitaan orang-orang Indian juga di Amerika yang didatangkan atau ditimpakan oleh orang-orang yang mengaku Kristen, yang adalah juga sekaligus penjajah itu. Sampai abad ke-20, di antara sesama Kristen masih banyak yang menimbulkan penderitaan terhadap sesama Kristennya. Saya hanya catat satu contoh, yaitu gereja kulit hitam di Afrika Selatan akibat politik apartheid. Kita tahu apa yang dialami Nelson Mandela, dipenjarakan lebih dari 27 tahun dengan situasi yang mengerikan, tapi dia mau mengampuni para penindasnya dengan satu syarat. Dia harus diizinkan mengingat mereka, bukan disuruh melupakan. Nelson Mandela bilang, bagaimana saya bisa mengampuni kalau saya melupakan mereka? Justru dengan mengingat, saya bisa mengampuni mereka. Di
Tiongkok, di banyak tempat, di Myanmar, di Malaysia, di Jepang, banyak ada Kakurei Kirishitan yang menderita selama 2,5 abad. Nah, pada zaman Perang Dunia Pertama dan Kedua, banyak penderitaan yang menimpa orang Kristen dan sebagian itu juga disebabkan oleh orang Kristen. Pada masa Nazi berkuasa dipimpin oleh Hitler, kita tahu apa yang dimaksud dengan Holocaust. Dan di tengah-tengah situasi itu orang pun bertanya, di mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa dia membiarkan semua ini terjadi? Jürgen Moltmann yang dikenal sebagai teolog pengharapan, dia mengatakan Tuhan ikut menderita. Tuhan ikut duduk di kursi listrik. Nah, di Indonesia ada banyak contoh tentang penderitaan yang dialami oleh orang Kristen sejak zaman Portugis dan Spanyol. Tapi kita harus catat juga orang Kristen juga menimbulkan banyak penderitaan terhadap umat beragama lain. Ada banyak contoh di Ternate, Tidore, Banda, dan sebagainya. Lalu pada masa pendudukan Jepang, banyak juga orang Kristen yang menderita oleh penindasan Jepang. Bagi yang tidak mau menderita, jadilah mereka penjilat. Banyak orang Kristen yang suka menjilat juga demi untuk tidak menderita. Lalu pada zaman merdeka, sangat menarik contoh pada masa G30 SPKI, di mana orang banyak sekali menjadi korban, dibantai, dan sebagian dari mereka itu adalah orang Kristen. Ada di NTT, ada di Sumatera Utara, karena dituduh komunis atau PKI. Yang sangat menarik, misalnya dalam bukunya Mary Colimon dan kawan-kawan, gereja hampir tidak berkata apa-apa atau bertindak apa-apa untuk membela para korban penderitaan pada masa G30S. Nah, pada masa reformasi kita tahu banyak penderitaan yang dialami oleh orang Kristen, tetapi jangan kita hanya berpikir orang Kristen yang menderita. Umat beragama lain juga ada yang menderita akibat tindakan orang Kristen. Nah, akhirnya mengakhiri presentasi yang singkat ini dengan mengemukakan beberapa catatan. Di sepanjang sejarah banyak contoh tentang penderitaan, baik yang dialami oleh orang Kristen maupun yang disebabkan oleh orang Kristen, baik terhadap sesamanya Kristen maupun umat beragama lain. Kita bisa bercermin dan belajar dari sana supaya jangan sampai kita ikut-ikut menjadi penyebab penderitaan. Sekarang kita berhadapan dengan penderitaan umat manusia sedunia. Lalu kita bertanya, bagaimana kita harus menghadapi ini? Pertama-tama kita juga harus menyadari bahwa penderitaan yang kita alami sekarang juga akibat tindakan manusia merusak alam semesta. Manusia menderita bersama dengan alam karena alam dirusak oleh manusia. Saya mau mengakhiri dengan catatan dari apa yang terjadi di Jepang pada Maret 2012. Menjelang Jumat Agung 2012, Jepang dilanda oleh tsunami. Sejumlah orang Kristen di sana yang ikut mengalami penderitaan itu berkata
sebagaimana Allah mengalami atau sedang menderita dan bahkan banyak yang mati, akan bangkit dan menang. Ini juga adalah bagian dari semangat Jepang yang baru itu. Nah, karena itu kiranya juga kita di Indonesia ini bisa belajar dari berbagai penderitaan dan juga tidak banyak orang Kristen menderita, tapi juga banyak yang ikut mengakibatkan penderitaan, dan yang ikut menyebabkan penderitaan itu kadang-kadang rajin juga memberi persembahan ke gereja. Jangan-jangan juga ke STFT. Lalu dipuji-puji, didoakan oleh para penggede gereja. Apakah dengan situasi ini kita masih mau bernyanyi bersama Charles Hutagalung almarhum? Hidupku yang sengsara penuh dengan penderitaan. Itulah suara orang yang menderita. Mantap. Sekian. Podcast edukasi series Jan S. Aritonang Official. Inspiration, Education, Collaboration. Jan S. Aritonang Official. Inspiration, Education, Collaboration.